SDIT Muhammadiyah Al-Kausar selalu menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kustinah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SDIT Muhammadiyah Al-Kausar, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Saya akan menyajikan video UKIN praktek mengajar saya pada tanggal 13 Desember tahun 2022 saat mengajar kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Nurul untuk mengadakan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa. Doa mau belajar. Untuk doa, siapa yang akan memimpin? Boleh angkat tangan? Silahkan Mbak Nadira dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih Mbak Nadira. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Untuk yang lain bisa memimpin di kesempatan yang lain. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan cek kehadiran dulu ya. Nanti yang Bu Nurul panggil silahkan angkat tangan. Yang pertama, Mbak Kafila. Mbak Khalifah. Mbak Bilkis. Mbak Kania. Mbak Oriza. Oke, Mas Atta. Mbak Cila. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa presensi cek kehadiran di link yang Bu Nurul bagikan di kolom komentar. Ini Bu Nurul pastekan dulu. Ya, nanti bisa kalian lihat di kolom komentar. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memulai dengan menyanyikan lagu nasional. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Lagu yang akan kita nyanyikan berkenaan dengan Indonesia yang luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi hari ini kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Yang ingin bernyanyi, yang siap bernyanyi silahkan angkat tangan. Ayo, siapa? Oh iya banyak. Yang menyanyikan dua dulu ya. Mbak Cila dibuka mic-nya dan Mbak Khalifah dibuka mic-nya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Cila dan Mbak Khalifah. Luar biasa. Suaranya bagus sekali. Anak-anak, untuk selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, kita tahu bahwa negara kita itu negara yang indah sekali. Luasnya luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak masih ingat tidak ya materi sebelumnya? Kalimat saran. Kalimat saran, iya kalimat saran. Ada lagi kita sudah belajar tentang apa?
Masih ingatkah kalian kita kemarin sudah belajar tentang apa? Penjumlahan. Penjumlahan. Satuan Pengurangan. Ya, pengurangan. Apalagi satuan apa? Satuan panjang. Iya, anak-anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat saran yang ada pada teks. Kemudian kita akan mempelajari penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Jadi kalau kemarin hanya penjumlahan biasa, hari ini kita akan mempelajari penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Anak-anak, kalau di rumah suka belajar apa tidak? Suka. Paling suka belajar apa? Matematika. Wih, keren matematika. Semua pelajaran. Oke. Anak-anak sebagai generasi bangsa, kita harus menjadi generasi yang beragama. Pintar tahfidznya, pintar ibadahnya, harus pintar juga ilmunya. Jadi tadi kalau sudah belajar, insya Allah kita akan menjadi generasi penerus yang hebat. Nanti anak-anak harus bisa memanfaatkan waktu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Anak-anak, untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah dengan membaca teks, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat saran. Dan dengan melihat permasalahan pada gambar, anak-anak harus bisa membuat kalimat saran. Nanti Bu Nurul akan menyajikan gambar. Nanti anak-anak bikin saran yang tepat dari gambar itu apa ya? Nanti kita diskusi bersama-sama. Selain itu, anak-anak nanti akan Bu Nurul berikan video tentang penjumlahan dan anak-anak mencari penjumlahan yang mungkin dari permasalahan yang Bu Nurul berikan dan membuat satu permasalahan tentang penjumlahan. Paham ya anak ya? Paham. Masih semangat? Masih. Coba cek semangatnya. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Coba sekarang kita amati dari gambar yang Bu Nurul berikan, kalian ungkapkan apa yang kalian lihat. Anak-anak melihat gambar apa itu? Orang tua dan anaknya bahagia. Oke, coba Mas Devan tadi mengatakan ada orang tua dan anaknya bahagia. Ada yang lain? Angkat tangan, siapa? Melihat gambar apa di situ? Mbak Kania melihat gambar apa Mbak Kania? Keluarga sedang berkumpul. Keluarga sedang berkumpul. Keluarga itu ada di gambar itu, kok bisa mengatakan keluarga itu ada siapa saja di situ? Ibu, ada ayah, ibu dan anak, kakak dan kakak. Iya. Kalau kita lihat apa toh nak kira-kira yang harus kita lakukan sebagai anak untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Orang tua. Belajar Menaati orang tua. Oh iya, luar biasa. Nggih, pinter. Jadi banyak, belajar rajin, iya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan agar membuat ayah, bunda, papa, mamamu di rumah bahagia. Coba dilihat sekarang, apa yang terlihat pada gambar? Belajar dengan ibunya. Belajar dengan ibunya. Belajar bersama ibunya. Ya, belajar bersama ibunya. Kalau yang ini? Belajar mandiri. Kalau di rumah kira-kira kamu lebih suka belajar dengan mama atau mandiri? Sama mama. Duanya, Bu. Dua-duanya suka. Oke. Dua-duanya suka. Ada yang suka sama belajar dengan mama, ada yang belajar sendiri lebih asik. Tidak apa-apa, tapi kan yang penting kalian tetap belajar. Yang bisa didampingi mamahnya bersyukur. Oh, mama bisa mendampingi aku. Anak-anak,
tadi Bu Nurul tampilkan adalah hal-hal mengenai kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Jadi sebagai anak-anak berhak mendapat kasih sayang dan berkewajiban untuk menghormati orang tua, sayang kepada orang tua, belajar dan sebagainya. Untuk hari ini Bu Nurul akan membahas kalimat saran. Sebelumnya nanti kalian akan Bu Nurul bagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya nanti tugasnya apa? Coba Bu Nurul hadirkan di sini. Pelajaran hari ini kalian akan mendapatkan tugas kelompok. Nanti kita akan mengadakan diskusi. Diskusi yang pertama tentang teks. Teksnya nanti akan Bu Nurul sajikan bacaan, akan Bu Nurul sajikan gambar. Kalian akan membuat kalimat saran. Kemudian yang kedua kalian akan mengadakan tugas kelompok. Jadi ada 2 tugas. Tugas pertama nanti kalian akan Bu Nurul berikan permasalahan yang akan kita diskusikan bersama di sini. Nanti permasalahannya ini. Coba salah satu dibaca coba. Ada yang bisa membaca? Boleh angkat tangan? Oh banyak sekali. Oh Devan, yuk Devan. Silahkan dibaca Mas Devan. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Jadi nanti permasalahan yang akan kalian bahas bersama kelompoknya adalah yang dibacakan Mas Devan tadi. Kemudian kalian akan menuliskan permasalahan itu di kolom tabel yang sudah Bu Nurul bagikan di Google Classroom kemarin yang sudah print nanti bisa langsung dikerjakan. Kemudian kalian akan membuat 1 permasalahan tentang penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya sudah kalian tentukan. Kemudian menuliskan 3 kemungkinan dari bilangan cacah yang kamu pilih tersebut. Untuk kelompoknya Bu Nurul akan membacakan. Silahkan dicatat kelompoknya ya. Nanti yang nomor 1 adalah ketua kelompok. Yang pertama kelompoknya ada 2. Kelompok rapi dan kelompok bersih. Kelompok rapi diketuai oleh Mbak Kafila. Mbak Kafila nanti berdiskusi bersama Mbak Khalifah, Mbak Bilkis, Mbak Cila, Mas Devan, dan Mas Gibran. Nanti kelompoknya Mbak Kafila namanya adalah kelompok rapi. Kemudian kelompoknya Mbak Kania namanya kelompok bersih. Kelompok bersih nanti adalah ada Mbak Kania, Mbak Oriza, Mas Atta, Mbak Lisa, Mbak Nadira, dan Mas Abil. Ketua kelompoknya nanti Mbak Kania. Sudah paham nak untuk tugas kelompok dan pembagian kelompoknya? Sudah. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah Bu Nurul akan sedikit memberikan materi untuk kalian mendapatkan info demi mengerjakan tugas kelompok yang Bu Nurul berikan. Sebelumnya Bu Nurul informasikan bahwa kalian boleh mencari sumber belajar yang kalian mau. Kalian boleh membaca buku, kalian boleh mencari sumber di internet. Tapi jika kalian mencari sumber di internet, alangkah baiknya kalian selalu didampingi oleh kedua orang tua. Kita akan mempelajari tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat berisi pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian bahasanya harus santun dan baku. Kalau kamu memberi saran ke orang, misalnya ada orang yang tidak benar menurut kamu, tidak boleh dengan kata-kata kasar, tidak boleh dengan marah-marah. Harus dengan bahasa yang santun. Ciri-ciri kalimat saran itu apa saja? Ada kata-kata apa? Seharusnya boleh, sebaiknya boleh. Hendaknya boleh, harus juga boleh. Coba sekarang kita baca teks, kemudian kita mencoba menemukan kalimat saran. Siapa yang berani untuk membaca? Silakan angkat tangan. Mbak Lisa. Oke Mbak Lisa. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Terima kasih Mbak Lisa. Silakan rahasianya dimatikan lagi. Oke anak-anak, tadi Mbak Lisa sudah membaca. Coba sekarang kita analisis. Di sini ada tidak kalimat sarannya? Ada. Coba Mas Atta, coba di mana kalimat sarannya? Tiap orang harus melaksanakan kewajiban. Setiap. Oke, ada kata-kata apa Mas Atta kok disebut kalimat saran? Harusnya. Harus. Sekarang belum tanya. Untuk teks berikutnya, siapa yang berani untuk membaca? Silakan angkat tangan.
Oke, yang cepat. Oke, Mbak Bilkis Seorang akan anak, baca. seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tua. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari menerima hakmu. Terima kasih Mbak Bilkis. Sekarang kita coba analisa di mana kalimat sarannya. Satu-satu Bu Nurul hari ini belum mendengar suaranya Mas Narendra. Mas Narendra coba dicek di situ ada kalimat saran atau tidak Mas Narendra. Mbak Cila boleh dibantu, ada kalimat saran nggak Mbak Cila? Ada. Kamu harus menyayangi orang tuamu. Bentar, ada lagi yang lain? Mbak Kania, apa Mbak Kania? Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ada yang lain? Mas Devan, ada lagi Mas Devan? Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ada lagi yang lain? Setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi ada beberapa kalimat yang menyatakan saran. Kata-katanya santun, menggunakan kata salah satu cirinya tadi menggunakan kata harus. Jadi tadi ada beberapa kata ya. Ada ini setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi dari contoh paragraf yang Bu Nurul berikan tadi ada kata apa untuk menunjukkan dia kalimat saran? Harus. Ada 3 gambar. Gambar nomor berapa yang sesuai dengan kebiasaan anak-anak di rumah? Ada nggak yang sesuai dengan kebiasaan anak-anak di rumah? Enggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Enggak ada. Semuanya Nggak anak ada, baik. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Pinter, nggak ada. Ini adalah kebiasaan kurang baik. Kebiasaan nomor 1 ada kartu bergambar nomor 1, gambar nomor 1. Kira-kira itu anaknya baru ngapain itu? Bermain HP. Kalau pakai selimut itu berarti gelap apa terang? Gelap. Gelap. Oke, nomor 1 kita simpulkan ada anak bermain HP di tempat yang gelap. Yang kedua, jam berapa itu? Ditunjukkan jam berapa itu? Jam 6:30. Oh, jam 6:30 baru begini, baru ngolet. Oh, berarti dia baru ngapain? Bangun tidur. Bangun tidur. Kalau bangun tidurnya 6:30, nanti sholat subuhnya jam berapa itu? Nanti sholat subuhnya jam 7. Oh, jadi sholat duha nanti ya. Itu gambar kedua berarti ada anak yang bangun kesiangan. Nomor 3, itu ada anak ngapain itu? Berantakin mainan. Berantakin. Ada anak yang apa? Kamarnya berantakan. Oke, kita sudah dapat 3 gambar ya. Berantakan. Coba sekarang kalian pikirkan, kita diskusikan bersama, ada tidak saran untuk gambar nomor 1, saran untuk gambar nomor 2, saran untuk gambar nomor 3? Ada tidak saran yang baik? Ada. Ya, coba Mbak Khalifah membuat saran untuk gambar nomor 1. Sarannya kira-kira apa? Seharusnya dia tidak main HP di tempat yang gelap. Seharusnya dia tidak bermain HP di tempat yang gelap. Yang lain setuju nggak dengan sarannya Mbak Khalifah? Setuju. Oke, tepuk tangan buat Mbak Khalifah. Berarti sudah bisa membuat kalimat saran. Dengan kata apa tadi sarannya Mbak Khalifah? Dengan kata apa? Seharusnya. Sekarang gambar nomor 2, siapa yang bisa membuat kalimat saran? Boleh seharusnya, boleh sebaiknya, boleh harus. Seharusnya tidurnya tidak terlambat. Oh, seharusnya tidurnya tidak terlambat sehingga bangunnya tidak kesiangan. Boleh, keren sekali anak-anak hebat. Sekarang kartu bergambar nomor 3. Seharusnya dibereskan agar tidak berantakan. Seharusnya dibereskan agar tidak berantakan. Boleh. Yang lain lagi ada lagi? Satu lagi boleh? Sebaiknya kamarnya dibereskan. Sebaiknya kamarnya dibereskan agar tidurnya lebih nyenyak. Boleh ya? Ke anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang tes, kemudian sudah belajar tentang bergambar. Ini Bu Nurul punya sebuah cerita.
Coba ada yang berani membaca? Mas Narendra dibuka mic-nya dibaca. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung jumlah hari pada bulan November ada 30 hari. Setiap hari Siti belajar bersama orang tuanya. Tadi ada yang menjawab. Kalau seperti ini kira-kira jawabannya apa? 10 tambah 20. 10 tambah 20. 15 tambah 15. 15 tambah? 15. Oke, boleh. Jadi jawabannya 25 tidak salah. tambah 5. 25 tambah 5. Boleh 12 tambah 18. Boleh 20 tambah 10. Boleh 15 tambah 15. Ini artinya adalah kemungkinan belajar di rumah dan belajar di sekolah. Kan anak, untuk lebih paham, coba kalian amati video yang Bu Nurul berikan. Ini kita menggunakan media permen. Bu Nurul mempunyai sejumlah permen. Ini Bu Nurul sudah 18, 19, 20. Jadi 30 itu bisa terjadi dari 10 ditambah 20. Oke, masih tetap semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Tetap fokus ya. Konsentrasi dimulai. Oke. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat tentang video. Kemudian ada penjumlahan. Hari ini kalian akan berdiskusi bersama kelompokmu sesuai dengan kelompok yang Bu Nur sudah informasikan tadi. Seperti biasanya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, kita berdiskusi dua permasalahan dari Bu Nurul. Permasalahan pertama tentang jumlah belajar Siti selama 365 hari. Ayo teman-teman, kita mulai diskusinya. Siapa yang punya ide? 100 tambah 265. Apakah benar teman-teman? Benar, sebentar ya aku hitung dulu. Tadi berapa? 100 tambah 265. Betul. Betul. Aku tulis ya. Ada lagi yang mau menjawab? Oriza. 299 ditambah 66. 299 ditambah 299. Apakah benar teman-teman? Bentar aku hitung dulu. Iya, minggir toh. Berapa or tadi? 299 ditambah 66. Betul ya. 9 tambah. Sebentar. Betul. Salah betul. Sebentar, aku hitung. Terus kembali bagi saya ucapan berkata pasal. Aku kan Nadira 105 ditambah 260. Terus
5 ditambah 160. apakah benar teman-teman? Sudah aku hitung. Oke, aku tulis ya di kertas. Ada lagi yang mau? Ata? 177 tambah 188. 100. Ata belum dinyalakan mikrofonnya. 177 tambah 188. Apakah benar teman-teman? Tania, aku boleh jawab lagi nggak? Boleh. Ini apakah benar? Bentar ya, hitung dulu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar. Nah. Oke, aku tulis ya jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Aku. Nadira. 180 ditambah 185. 100? 180 ditambah 185. Apakah benar teman-teman? Benar, tadi aku udah hitung. Benar. Sebentar aku Itu hitung. yang hasilnya berapa kan? Hah? Yang hasilnya berapa? Yang hasilnya 725. Aku punya jawaban. Jawabannya 225 ditambah 500. Aku kan. Ini teman-teman. 500. Benar. Aku hitung dulu ya. Ya. Serius loh, kamu tadi berapa, Or? 699 ditambah 26. Benar jawabannya. Teman-teman, mari kita berdiskusi dua permasalahan dari Bu Nurul tentang jumlah belajar Siti selama 365 hari. Siapa yang punya unsur? Oke, Mbak Halifah. Oke, Halifah berapa? 180 ditambah 285. Oke, menurut Mbak Halifah seperti itu. Apakah benar, teman-teman? Benar atau tidak menurut Mas Devan? Benar. Oh iya, teman-teman, ada yang sudah kirim tugas Bu Nurul? Saya sudah. Sekarang menurut Mbak Bilkis, 250 ditambah 115. Apakah benar, teman-teman? Benar. Oke, benar. Sekarang Mas Abil. 200 ditambah 165. Benar. Oke. Sekarang kita ke permasalahan yang kedua. Ada yang punya ide? Saya. Dibacakan Mas Devan. Jika Ibu mengajar matematika dan IPA selama 600 menit dalam sehari, berapa kemungkinan lama Ibu mengajar matematika dan IPA? Oke, menurut Mbak Bilkis? Masing-masing 300 menit. Oke, menurut Mbak Bilkis seperti itu. Apakah benar, teman-teman? Benar. Sekarang menurut Mbak Cila. 150 ditambah 450. Menurut Mbak Cila seperti itu. Apakah benar, teman-teman? Menurut teman-teman benar atau tidak? Benar. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi dimulai. Coba sekarang Bu Nur punya permainan kecil.
Coba sekarang kalian lihat fokus, lihat di gambar, kalian tebak gambar apa yang Bu Nurul berikan. Siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, dipasang mata baik-baik, dilihat. Bu Nurul mau cek gambar apa ini. Kupu-kupu. Yakin? 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 Berapa persen? Berapa persen? Yakinnya berapa persen? 100%. Oke, kita lihat ya. Bu Nurul ini ternyata baru besar gambar apa? Kita lihat ya. Kita hitung bersama-sama. 3 hitungan yuk. 1 yuk. 1, 2, 3. Gambar apa ini? Gajah. Gambar gajah. Itu namanya permainan untuk mengembalikan fokus kita. Tadi cuma ice breaking saja biar kalian tidak ngantuk. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi tentunya kalian sudah mendapatkan hasil dari diskusinya. Untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok bersih. Kelompok bersih. Kelompok bersih silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Yang lain menyimak, dicatat benar nggak ya jawabannya kelompok bersih gitu ya. Silakan Mbak Kania. Dari hasil kelompok bersih, permasalahan ke-1, 100 ditambah 265. 299 ditambah 666. 105 ditambah 260. 177 ditambah 188. 180 ditambah 185. Dari hasil diskusi yang kedua permasalahan yang kedua, 225 ditambah 500. 400 ditambah 325. 300 ditambah 425. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kania. Tepuk tangan dulu. Coba Mbak Kania dilihatkan ke kamera hasil pekerjaannya. Oke, ada 4 kemungkinan. Oke, 3. Oke, terima kasih Mbak Kania. Untuk presentasi kelompok bersih, presentasi untuk permasalahan 1, coba disimak baik-baik. Siapkan pensilnya. Bu Nurul membacakan ulang. Yang nomor 1, menurut kelompok bersih, kemungkinan dari 365 itu 100 ditambah 265. Betul apa salah? Dibuka mic-nya. 100 ditambah 265. Betul apa salah? Betul. Betul, sip. Yang nomor 2, 299 ditambah 666. Salah. Kalau berarti untuk jawaban nomor 2 diganti ya nanti ya Mbak Kania ya. Kalau 299 ditambah 666 itu masih tidak 365. Tetapi untuk jawaban nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 insya Allah sudah betul ya. Oke, untuk presentasi berikutnya Mbak Kania. Untuk permasalahan kedua silakan Mbak Kania dibacakan. Permasalahan yang kedua, 225 ditambah 500. 400 ditambah 325. 300 ditambah 425. Oke, Mbak Kania, itu penjumlahannya, permasalahannya apa? Ceritanya apa? Yang diambil oleh kelompokmu ceritanya apa? Toko 3K menjual alat tulis. Hari ini toko tersebut kedatangan barang sebanyak 725 buah. Barang tersebut terdiri dari pensil dan penghapus. Berapa kemungkinan banyaknya pensil dan penghapus? Oke, jadi Mbak Kania untuk permasalahan kedua kelompok bersih mengambil pensil dan penghapus sejumlah
725 ada 3 kemungkinan. Coba cek kelompoknya Mbak Kafila, menyimak apa tidak dari presentasi kelompok bersih. Bu, tapi yang nulis Bilkis. Iya, ini kelompok bersih mengatakan di cross check, ini cross check benar apa tidak. Menurut kelompoknya bersih, Mbak Kania mengambil angka 725. Itu didapat dari 500 ditambah 225. Betul apa salah? Betul. Betul. Kemudian Devan, dia memilih angka 400 ditambah 325. Biar ketemunya 725. Betul apa salah? Kan Devan? Kameranya. Dulu Bu, sebentar. Oh iya, yang lainnya coba ya. 400 ditambah 325. Apakah benar 725 Mas Atta? Berapa Bu? 400 ditambah 325. Apakah benar 725? 400 ditambah 325. Apakah benar 725? Mas Abil siap-siap. Benar apa tidak? 400 ditambah 325. betul Bu. Betul. Dan yang terakhir tadi 300 ditambah 425. Betul Benar. sekali. Ye. Untuk kelompok tadi kelompok bersih sudah presentasi. Untuk selanjutnya silakan presentasi kelompok rapi. Karena yang menulis adalah Mbak Bilkis, silakan Mbak Bilkis mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang lain menyimak, nanti kalau ada yang keliru nanti kita evaluasi, kita benarkan. Silakan Mbak Bilkis. Mic-nya dibuka dulu, diulangi. Mic-nya dibuka dulu, pelan-pelan yuk dibuka. Hasil dari kelompok rapi 180 ditambah 185. 250 ditambah 115. 125 ditambah 240. 200 ditambah 165. 209 ditambah 156. Oke Mbak Bilkis, tadi kelompok rapi yang pertama mengatakan bahwa 180 ditambah 185, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Yang kedua, Mbak Kania, coba kelompoknya Mbak Kafila yang kedua adalah 125 ditambah 240, betul apa salah? Yang kedua 250 ditambah 115. Oh, yang kedua 250 ditambah 115. Betul apa salah kelompoknya Mbak Kania? Kelompok bersih. Menurut kalian jawaban kelompok rapi betul apa salah? 250. Betul. Yang ketiga 125 ditambah 240 sudah betul ya? Untuk presentasi kelompok rapi dan kelompok bersih, alhamdulillah sudah luar biasa, sudah hebat, sudah baik. Cuma saja tadi di kelompok bersih ada satu yang perlu dievaluasi bahwa 299 ditambah 666 tidak akan menjadi 365. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi. Untuk yang lainnya sudah betul, sudah bagus, pemecahan masalahnya juga sudah bagus. Kita akan menyimpulkan hari ini tadi sepanjang dari pagi tadi kita sudah belajar apa saja. Dari awal kita sudah belajar apa? Ayo dibuka mic-nya. Kita sudah penjumlahan. Apalagi? Kalimat syarat. Kegiatan hari ini yang kita alami hari ini, anak-anak mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Tidak ya. Jangan tidak ya. Oke, menyenangkan apa tidak hari ini, Nak? Menyenangkan. Anak-anak harus rajin belajar, patuh dengan orang tua, dan anak-anak harus menjalankan kewajiban sebagai anak yang baik. Untuk materi selanjutnya, besok kita bertemu lagi membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Tadi kalau sudah di rumah, kita akan membahas tentang di sekolah. Bu Nurul kirim ya, Bu Nurul kirim di chat nanti. Tes formatifnya mengerjakan main-mainnya itu pakai Woodball. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu atau tidak? Tidak. Semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa, yang memimpin berdoa, siapa yang berani untuk memimpin berdoa?
Oke, Mbak Kania, silahkan dibuka mic-nya. Yang lainnya berdoa, tetapi mic-nya tidak usah dinyalakan. Silahkan Mbak Kania. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Kania. Terima kasih Mbak Kania sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya anak-anak yang lain juga bisa berkesempatan untuk memimpin berdoa. Dulu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.